Halo kawan dong, sekarang ini kota akan bahas mengenai tarian Likurai. Nah, yang pertama nih, sejarah dari tarian Likurai. Pada zaman dahulu, tarian Likurai sering ditampilkan untuk menyambut para pahlawan yang pulang dari medan perang. Konon, pada zaman dahulu di daerah Belu, terdapat tradisi memenggal kepala musuh. Ketika mereka pulang dari medan perang, selalu membawa kepala musuh yang dikalahkannya sebagai simbol keperkasaan. Untuk merayakan kemenangan tersebut, biasanya ditampilkan Likurai sebagai tarian penyambutan. Tarian ini merupakan ungkapan rasa syukur dan kegembiraan masyarakat akan kemenangan yang mereka dapatkan dan kembalinya pahlawan dengan selamat. Namun, setelah era kemerdekaan, tradisi penggal kepala tersebut dihapuskan. Walaupun begitu, tarian Likurai ini masih dipertahankan oleh masyarakat Belu dan sering ditampilkan untuk upacara adat. Nah, yang kedua nih, fungsi dan makna dari tarian Likurai. Saat ini tarian Likurai lebih difungsikan sebagai tarian penyambutan para tamu penting yang datang. Tarian ini dilakukan sebagai wujud penghormatan masyarakat dalam menyambut kedatangan tamu. Selain itu, tarian ini menggambarkan ungkapan rasa syukur dan gembira masyarakat dalam menyambut tamu mereka. Dalam pertunjukan tari Likurai ditampilkan oleh para penari wanita dan penari pria. Jumlah penari biasanya terdiri dari 10 orang atau lebih penari wanita dan 2 orang penari pria. Dalam tari Likurai ini, penari wanita menggunakan pakaian adat wanita dan membawa tihar atau kendang kecil untuk menari. Sedangkan penari laki-laki juga menggunakan pakaian adat pria dan membawa pedang sebagai atribut menari. Dalam tari Likurai ini, gerakan penari pria dan penari wanita berbeda. Gerakan penari wanita biasanya didominasi oleh gerakan tangan memainkan kendang dengan cepat dan gerakan kaki mengentak secara bergantian. Selain itu, penari menari dengan gerakan tubuh yang melenggak-melenggok ke kiri dan ke kanan sesuai irama. Gerakan penari wanita ini cukup sulit. Selain harus bergerak menari, penari juga harus berkonsentrasi memainkan kendang dan menjaga agar irama yang dimainkan tetap sama dengan penari lainnya. Sedangkan gerakan penari pria biasanya didominasi oleh gerakan tangan memainkan pedang dan gerakan kaki mengentak sesuai irama. Penari pria juga sering melakukan gerakan seperti merunduk dan berputar-putar sambil memainkan pedang tersebut. Gerakan penari pria ini juga cukup sulit, sebab selain menari, penari juga harus menyesuaikan entakan kaki dengan irama musik. Nah, yang ketiga nih, pengiring tari Likurai ini apa? Dalam pertunjukan tari Likurai biasanya nyaris tidak menggunakan musik pengiring apapun. Suara musik yang digunakan biasanya berasal dari suara kendang kecil yang dimainkan oleh penari wanita dan suara gering-gering yang dipasang di kaki penari. Suara teriakan para penari pria yang khas juga membuat tarian ini semakin meriah. Kesan tarian perang pun sangat terasa. Kostum yang digunakan penari Likurai biasanya merupakan kostum adat. Para penari wanita biasanya dibalut dengan kain sarung panjang yang menutupi tubuh mereka dari dada sampai kaki. Pada bagian rambut biasanya dikonde dan menggunakan ikat kepala khas Belu. Penari juga menggunakan berbagai aksesoris seperti galang serta kalung yang khas. Mereka membawa pula kendang kecil yang digunakan untuk menari. Sedangkan penari pria biasanya menggunakan baju lengan panjang pada bagian atas dan memakai kain sarung pada bagian bawah. Pada bagian kepala, penari pria menggunakan ikat kepala yang khas dari Belu. Untuk menari biasanya penari pria membawa pedang pada tangan kanan, sedangkan sarung pedang di tangan kiri. Likurai merupakan salah satu tarian tradisional yang masih dilestarikan dan dikembangkan oleh masyarakat Belu NTT. Dalam perkembangannya, berbagai variasi dan kreasi juga sering ditambahkan, baik dalam segi gerak, kostum, dan penyajian tariannya. Hal ini dilakukan agar terlihat lebih menarik, namun tidak meninggalkan ciri khasnya. Walaupun sudah tidak digunakan sebagai tarian perang, tarian ini masih sering ditampilkan dalam berbagai acara seperti penyambutan tamu penting, upacara adat, perayaan, pertunjukan, dan festival budaya.
Hal ini dilakukan sebagai usaha melestarikan serta memperkenalkan kepada generasi muda dan masyarakat akan tradisi budaya yang mereka miliki. Hanya ini saya yang beta mau kasih tahu di kawan dong. Siapa tahu ini informasi atau berguna bagi kawan dong, terutama yang berasal dari Bilung. Nah, sekarang beta mau pamit. Jangan lupa klik subscribe, share, like, komen. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.